Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran akan membahas tentang tahapan pengolahan data. Ini merupakan materi sosiologi untuk siswa kelas 10. Baiklah, kita akan mulai pembahasan. Ya, pengolahan data ini terdiri dari dua bagian, tahapan pengolahan data, kemudian pengolahan data dengan statistik sederhana. Nah, untuk tahapan pengolahan data ada 3 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah editing, kemudian yang kedua coding, dan yang ketiga tabulasi data. Apa itu editing? Editing adalah meneliti kembali catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan. Hal-hal yang diperhatikan dalam editing, ya. Yang pertama adalah keterbacaan tulisan, lengkapnya pengisian, kejelasan makna jawaban, kemantapan dan kesesuaian jawaban satu sama lain, keseragaman satuan data. Nah, setelah peneliti mengumpulkan data ya dari hasil penyebaran angket ya yang diberikan kepada responden, maka peneliti dalam mengolah data yang pertama dilakukan adalah mengedit ya, apakah tulisan dari responden ini terbaca atau tidak. Kemudian apakah jawaban yang diberikan lengkap atau tidak? Apakah semua pertanyaan yang ada di kuesioner sudah diisi semua atau belum? Ya, ini ya. Kemudian jika ada pertanyaannya itu pertanyaan yang semi terbuka atau terbuka, apakah makna jawabannya itu jelas ya? Apakah makna jawabannya jelas? Kemudian apakah jawabannya itu mantap dan sesuai? Artinya ada konsistensi di situ. Ketika dia menjawab pada satu pertanyaan dia menjawab setuju, kemudian ada pertanyaan lainnya yang masih relevan, tiba-tiba dia mengatakan tidak setuju. Ini artinya jawabannya tidak sesuai, tidak konsisten. Kemudian apakah data yang diterima ini merupakan satu kesatuan ya, memiliki keseragaman ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam proses editing atau proses menelaah ya, meneliti kembali catatan-catatan atau hasil yang diperoleh dari lapangan atau dari tempat penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah coding. Apa itu coding? Coding adalah pengkodean data. Pengkodean adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan jawaban responden. Misalkan, untuk jawaban yang berupa angka seperti umur, jumlah siswa, pendapatan, dan lain-lain, maka coding yang dibuat berupa dengan menghilangkan huruf. Contoh di sini, berapa usia Anda? Ada yang menjawab 17 tahun, 18 tahun, 25 tahun, maka kode yang dibuat adalah dengan menghilangkan kata tahun ini ya. Ini dihapuskan sehingga dibuat kodenya 17, 18, dan 25. Nah, bagaimana dengan data yang berupa interval atau ada berupa jarak ya? Pada kisaran umur berapa angka putus sekolah banyak terjadi? Nah, ini jawabannya merupakan interval 6 sampai 9, 10 sampai 14 tahun, 15 sampai 19 tahun. Nah, ini diberi kode 1, 2, dan 3. Nah, ini pengkodean untuk data yang berupa interval. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang tertutup? Misalkan ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah kamu akan melanjutkan ke perguruan tinggi setamat SMA? Yang menjawab iya diberi kode 1, yang menjawab tidak diberi kode 0. Kemudian ada pertanyaan, setiap tahun standar kelulusan ditingkatkan. Ada yang menjawab setuju dan tidak setuju. Yang setuju diberi kode 1, yang tidak setuju diberi kode 0. Nah, ini untuk pertanyaan tertutup. Nah, bagaimana dengan pertanyaan semi terbuka? Pertanyaan semi terbuka itu ada pilihan jawabannya ditetapkan, namun masih memberikan peluang bagi responden menuliskan atau menjawab pilihan yang lain. Nah, misalkan pertanyaannya, jurusan apa yang akan kamu ambil jika melanjutkan ke perguruan tinggi? Sini ada akuntansi, hukum, sastra, manajemen, psikologi, komunikasi, dan yang lain-lain silakan dituliskan. Ya, misalnya yang tidak ada di sini, kriminologi, ya misal silakan dituliskan. Nah, pengkodeannya untuk yang sudah ditetapkan ini diberikan kode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang lain-lain ini diberi kode 7. Nah, ini untuk pertanyaan semi terbuka. Nah, yang sulit adalah untuk pertanyaan terbuka. Jadi untuk pertanyaan terbuka, jawaban ini harus dikelompokkan terlebih dahulu atau dibuat suatu kategorinya, ya.
Misalkan ada pertanyaan, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap pembelajaran daring yang dilakukan pada era pandemi? Nah, itu jawabannya kan bisa bervariasi. Saya sangat senang, saya sangat bahagia, saya sangat menyambut dengan gembira. Nah, ini kita buat klasifikasi, artinya dia setuju. Ada yang mengatakan, saya sangat terganggu dengan pembelajaran ini. Saya sangat sulit untuk memantau anak saya di rumah. Nah, ini berarti dia tidak setuju. Dibuat kategorinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru diberi kode ya. Yang setuju diberi kode satu, yang tidak diberi kode 2 dan seterusnya. Ini agak sedikit rumit ya untuk pertanyaan yang terbuka. Nah, selanjutnya yang tiga adalah tabulasi data. Pengolahan data dimulai dengan proses tabulasi. Apa itu tabulasi? Memasukkan data ke dalam tabel-tabel dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori yang telah ditentukan. Nah, tabulasi yang pertama adalah tabulasi langsung ya dengan cara menghitung frekuensi yang paling sederhana dengan cara menteli ya seperti ini. Misal ada pertanyaan, apakah kamu setuju jika standar kelulusan setiap tahun dinaikkan? Ada yang mengatakan setuju, kemudian tidak setuju. Nah, dibuat tally, dihitung ya, dihitung yang setuju berapa orang, kemudian dibuat frekuensinya, setuju 27, yang tidak setuju 23. Ini sama seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS ya, dibuat tally seperti ini. Ini namanya tabulasi langsung. Nah, selanjutnya adalah tabulasi ke dalam tabel frekuensi dan tabel silang. Nah, tabel frekuensi ya, ini sebenarnya hasil tally ya, dibuat frekuensinya berapa dan tambahannya adalah dibuat presentasenya berapa. Nah, contoh ada pertanyaan, buku yang paling sering dibaca itu apa? Nah, buku sastra ini frekuensinya 70 dengan persentase 35%. Ya, nah dari data ini dapat dilihat bahwa ternyata yang paling sering dibaca oleh siswa itu adalah buku sastra ya dengan frekuensi 70 dan persentasenya 35%. Nah, ini contoh tabel frekuensi. Nah, selanjutnya adalah tabel silang. Apa itu tabel silang? Jadi tabel silang itu frekuensi ini dipecah lagi menjadi dua kategori atau lebih ya. Misalkan di sini peminjaman atau pembacaan buku ya di perpustakaan dilihat frekuensinya berdasarkan kategori jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, dari tabel silang ini informasi yang kita peroleh itu bisa lebih kaya ya, lebih banyak informasinya karena di sini kita bisa lihat ternyata yang perempuan ya itu lebih banyak daripada yang laki-laki untuk membaca karya sastra. Nah, ini ya. Nah, meskipun demikian ya secara umum total karya sastra ini adalah apa namanya jumlah buku yang paling banyak dibaca di perpustakaan. Nah, ini total keseluruhannya. Nah, dengan tabel silang maka dia dipecah frekuensi tadi. Misalkan dipecah berdasarkan jenis kelaminnya ya atau berdasarkan suku bangsanya. Itu bisa juga. Itu namanya tabel silang. Artinya frekuensi itu dipecah menjadi beberapa kategori. Nah, ini ya. Nah, baiklah, cukup sekian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Nah, bagi yang belum jelas, silakan ketikkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, kemudian share, dan subscribe channel pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.